Raja Harun al-Rasyid berjalan di pasar dengan pakaian biasa ditemani oleh Abu Nawas yang berpakaian sederhana. Raja Harun al-Rasyid berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menyamar ke pasar untuk melihat langsung kehidupan rakyatku. Tapi aku ingin kamu tetap bersamaku, agar kita bisa bersenda gurau." Abu Nawas menjawab, "Tentu, Paduka. Tapi ingat, jika nanti aku membuat Paduka tertawa, jangan sampai Paduka ketahuan sebagai raja." Mereka berdua berjalan di pasar, orang-orang sibuk berdagang. Tiba-tiba seorang pria tua datang menghampiri mereka. Pria tua itu berkata, "Wahai dua orang asing, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Abu Nawas menjawab, "Silakan, Tuan. Kami mendengarkan." Pria tua itu melanjutkan, "Apakah kalian tahu siapa Abu Nawas?" Abu Nawas berbisik kepada raja, "Wah, Paduka, lihat. Namaku sudah terkenal sampai ke pasar." Raja Harun al-Rasyid berbisik balik, "Jangan sombong dulu. Mungkin dia hanya ingin menertawakanmu." Abu Nawas berpaling kepada pria tua itu dan berkata, "Mengapa Tuan mencari Abu Nawas?" Pria tua itu menjawab, "Saya ingin bertemu dengannya karena saya mendengar ia sangat pintar dan lucu. Saya ingin mengajaknya ke rumahku untuk menghibur anak-anakku yang sedang sakit. Katanya, kalau Abu Nawas datang, anakku pasti sembuh karena ketawa." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Begitu besar reputasiku, sampai-sampai dianggap dokter." Raja Harun al-Rasyid tertawa pelan dan berkata, "Jangan-jangan nanti kamu benar-benar harus pergi ke rumahnya." Abu Nawas berkata kepada pria tua itu, "Tuan, saya memang bukan Abu Nawas, tapi saya tahu di mana dia tinggal. Nanti saya suruh dia datang ke rumah Tuan." Pria tua itu bersemangat dan berkata, "Terima kasih. Kalau begitu, tolong sampaikan ini, orang tua yang mencarimu sudah tua. Anakmu sakit, datanglah cepat, jangan ditunda-tunda." Abu Nawas menjawab, "Saya akan sampaikan." Pria tua itu pergi. Raja dan Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Raja Harun al-Rasyid berkata, "Kamu tidak bilang kalau kamu Abu Nawas." Abu Nawas menjawab, "Kalau saya bilang, nanti saya harus pergi ke rumahnya, Paduka. Padahal saya tidak ingin mengobati orang dengan tertawa. Bagaimana kalau anaknya malah tambah sakit karena terlalu banyak ketawa?" Raja Harun al-Rasyid tertawa dan berkata, "Kamu memang licin." Beberapa hari kemudian, di istana, seorang pengawal masuk dengan tergesa-gesa. Pengawal itu berkata, "Paduka Raja, ada orang tua datang dari pasar. Dia membawa seorang anak kecil yang sakit. Dia mengatakan bahwa Abu Nawas berjanji akan datang, tapi tidak kunjung muncul. Sekarang dia marah dan mengatakan Abu Nawas pengecut." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ah, rupanya reputasiku sudah jadi beban." Raja Harun al-Rasyid bertanya, "Bagaimana sekarang? Apakah kamu akan pergi?" Abu Nawas menjawab, "Kalau saya pergi, saya harus membuat anak itu ketawa. Tapi kalau saya tidak pergi, nama baikku hancur. Paduka, izinkan saya pergi, dengan syarat." Raja Harun al-Rasyid bertanya, "Apa syaratnya?" Abu Nawas berkata, "Saya pergi sebagai Abu Nawas, tapi Paduka harus ikut, menyamar sebagai pelayanku." Raja Harun al-Rasyid menjawab, "Baik. Aku penasaran." Abu Nawas dan Raja datang ke rumah pria tua. Anak kecil terbaring lemah. Pria tua menyambut dengan wajah kesal. Pria tua itu berkata, "Kamu Abu Nawas. Kenapa baru datang sekarang? Anakku hampir mati karena menunggumu." Abu Nawas menjawab, "Tuan, maafkan saya. Saya datang sekarang. Tapi sebelum saya mengobati anak Tuan, saya harus memastikan dulu bahwa penyakitnya bukan karena ketularan." Pria tua itu bertanya, "Apa maksudmu?" Abu Nawas berkata, "Saya harus memeriksanya. Tapi saya butuh alat, timbangan besar, api, dan panci besar." Pria tua itu bingung dan bertanya, "Untuk apa?" Abu Nawas menjawab, "Ini resep dokter Baghdad. Kalau anak Tuan sakit karena terlalu serius, maka harus ditimbang dulu. Kalau beratnya di bawah 20 kilo, artinya dia terlalu murung. Kalau di atas, berarti dia terlalu banyak pikiran. Nanti saya rebus dia sebentar, supaya pikirannya ringan." Anak kecil tertawa kecil dan berkata, "Rebus aku. Aku tidak mau jadi sup." Abu Nawas berkata, "Kalau kamu tidak mau direbus, kamu harus ketawa sampai perutmu kembung. Kalau tidak, saya harus timbang dulu, lalu saya jual ke tukang daging." Anak kecil tertawa keras dan berkata, "Hahaha, aku tidak mau dijual." Pria tua tercengang, lalu ikut tertawa dan berkata, "Wah, anakku tertawa.
Sudah lama aku tidak melihat dia tertawa seperti ini. Abu Nawas berkata, nah, lihat. Obat terbaik adalah tawa. Tidak perlu ditimbang, tidak perlu direbus, tidak perlu dijual. Pria tua itu berkata, terima kasih, Abu Nawas. Kamu benar-benar hebat. Abu Nawas berkata, tapi ingat, Tuan. Jangan terlalu memuja saya. Kemarin saya belum datang, Tuan marah. Sekarang saya datang, Tuan puji. Padahal saya tetap orang yang sama. Pria tua itu berkata, maafkan saya. Saya terlalu berharap. Abu Nawas berkata, harapan boleh, tapi jangan jadikan manusia sebagai dewa. Saya hanyalah hamba yang suka bercanda. Yang menyembuhkan adalah rahmat Allah, bukan saya. Di jalan pulang, Raja dan Abu Nawas berjalan berdampingan. Raja Harun al-Rashid berkata, hari ini kamu tidak hanya membuat orang tertawa, tapi juga memberi pelajaran. Abu Nawas menjawab, kemasyhuran itu seperti bayangan, Paduka. Saat kita di bawah sinar, bayangan besar. Tapi begitu sinar hilang, bayangan pun lenyap. Jangan terlalu bangga dengan kemasyhuran, karena itu bukan milik kita, melainkan milik yang memberi kesempatan. Raja Harun al-Rashid berkata, kamu lebih bijak daripada yang kukira. Abu Nawas berkata, dan Paduka lebih sabar daripada yang kuduga. Keduanya tertawa bersama. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Renungan Islami untuk kisah penuh hikmah lainnya.